Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Gegara memiliki sepucuk senjata api jenis pistol, seorang nelayan di Tarakan ditangkap polisi. Dinas Perhubungan Samarinda menertibkan truk-truk yang parkir sembarangan di badan jalan. Sepasang lansia di Kutai Timur gegerkan warga karena keduanya sepakat menikah secara adat. Upaya pemerintah provinsi mengoptimalkan pajak kendaraan alat berat tidak sesuai harapan. Ini akibat sejumlah perusahaan diduga sengaja tidak mendaftarkan kendaraannya karena pajak yang dinilai terlalu tinggi. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kaltim, Ismiati menyebut banyak perusahaan yang menunda pendaftaran. Kondisi tersebut berdampak pada realisasi penerimaan. Untuk saat ini 7.000 unit alat berat yang beroperasi di Kaltim, angka resmi yang tercatat hanya 2.568 unit. Alat berat ini kan kemarin data yang di Bapenda, dari data existing yang kita tarik itu, data yang di database kita itu jumlah alat berat kita kan 2.568. Ternyata setelah Dinas SDM mengumpulkan semua pengusaha, meminta data kepada perusahaan pertambangan, itu dideteksi ternyata ada 7.000 lebih, 7.400 alat berat. Nah, hanya saja persoalan alat berat ini kan ini dasar perhitungan pajak alat berat, dari tarif pajak alat berat 0,2 itu kan dikalikan dengan EJAB. EJAB ini kan yang menetapkan masih Mendagri ya, bersama-sama dengan Permendagri NJKB. Saat ini Pemprov Kaltim berupaya memaksimalkan pendapatan melalui sektor pajak ini dengan memberikan diskon sebesar 50%. Selain itu mereka juga berupaya menyusun pergub sebagai acuan daerah untuk menentukan nilai jual alat berat yang tidak ada dalam Permendagri. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Evaluasi kinerja Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD pada sejumlah rumah sakit umum daerah di Kaltim menjadi catatan penting. Salah satu yang menjadi catatan Dinas Kesehatan adalah tata kelola keuangan serta pengembangan layanan. Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin menyatakan salah satu tugas pokok dari rumah sakit yang berada di bawah kewenangan Pemprov wajib melaporkan pendapatan rumah sakit kurun setiap bulan. Laporan ini pun wajib ditembuskan ke Komisi 4 DPRD Kaltim. Kinerja BLUD ya, ini didalami ya. Jadi tadi juga alhamdulillah teman-teman dari rumah sakit yang melakukan pola BLUD sudah menyampaikan ya tata kelola keuangan dari BLUD, dan ada beberapa masukan rekomendasi dari Komisi 4 dan Ketua DPR ya. Pertama harus ada laporannya, dan ini sudah direkomendasi, salah satunya laporan pendapatan. Komisi 4 harus diberikan tembusan untuk laporan pendapatan setiap bulan ya. Sejauh ini di Kalimantan Timur terdapat 2 rumah sakit yang ditargetkan mendapatkan pendapatan tertinggi. Kedua rumah sakit tersebut adalah Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani dengan target pendapatan sebesar 545 miliar rupiah dan Rumah Sakit Umum Daerah Kanujoso Jatiwibowo Balikpapan sebesar 478 miliar rupiah per tahun. Target tersebut didasarkan pada kapasitas dan klasifikasi rumah sakit rujukan utama di Kaltim. Amir Hamzah dan tim liputan
melaporkan dari Samarinda. Peminat paspor di kantor imigrasi Tanjung Redep hingga Rabu siang nampak lengang. Situasi tersebut membuat realisasi penerbitan identitas warga kenegaraan belum mampu melampaui target yang ditetapkan. Kepala Kantor Imigrasi menyatakan sejauh ini baru sebanyak 2.131 buku paspor yang diterbitkan. Sedangkan target yang diberikan sebanyak 3.000 dokumen. Meski masih jauh dari target, Imigrasi Tanjung Redep meyakini target harian masih terpenuhi hingga 20 paspor per hari. Untuk realisasinya, itu sampai bulan Juli itu sudah 2.131 buku paspor yang diterbitkan, dari target tahun ini adalah 3.000. Dari sisi jumlah harian masih sesuai dengan rata-rata biasa antara 10 sampai 20 paspor per hari. Jadi tidak ada penurunan, peningkatan yang signifikan pun tidak ada sampai saat ini. Masih normal Pak? Masih normal. Jadi untuk 3.000 paspor ini dari target saya yakin sih akan tertutup, di tahun ini akan tertutup. Agar target lebih mudah tercapai, imigrasi mewacanakan akan mengubah sistem layanan dari manual ke daring atau online. Ini dimaksudkan agar proses pembuatan dokumen dan paspor bisa lebih cepat dikerjakan. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Melihat sebagai buku. Pasangan pengantin baru yakni Tamen Uyang dan pasangannya Surtini ini terbilang unik dan langka. Pasalnya keduanya sepakat menikah di saat usianya sudah tidak lagi muda. Tamen Uyang saat menikahi Surtini sudah berumur 80 tahun, sedangkan Surtini sudah berusia 63 tahun. Keduanya melangsungkan pernikahan secara adat Dayak Kenyah di rumah mempelai laki-laki di Desa Sangkima, Taman Nasional Kutai atau TNK pada Rabu siang. Proses pernikahan pasangan lansia ini dipimpin Kepala Adat Dayak Kenyah Desa Sangkima. Prosesinya diawali dengan seserahan berupa mandau khas Dayak untuk diberikan kepada perwakilan perempuan. Keduanya mengaku saling tertarik setelah beberapa kali bertemu. Tamen Uyang pun mengakui jika Surtini adalah perempuan yang baik dan istimewa. Menyatukan keluarga saya membeli. Perasaannya merasa gembira, senang, dan sudah dapat salah satu orang yang bisa mendampingi baik selama kita punya komunikasi yang 2-3 bulan, kemudian ada kesamaan dalam sifat dengan keluarga. Itulah yang membuat kita bisa melangsungkan pengesahan pada hari ini lewat lembaga adat yang ada. Udah gembira, udah senang. Sudah berapa lama kenalan nih Bu sama Bapak? 3 bulan. 3 bulan. Lewat di mana kenalannya? Di HP, Maksudnya di TikTok itu. gimana caranya waktu itu? Ya, Bapak ini, Yang ngerayu duluan. ya, Berarti ini cinta di TikTok ya? ya. Kalian berdua dalam rumah tangga ini. Bagi tokoh adat, sikap yang ditunjukkan oleh Tamen Uyang patut dicontoh oleh pria lainnya. Jika sudah menyukai seorang wanita, maka nikahi dia. Tepat pada hari ini kita buat acara ini, jadi tidak ada keraguan-raguan lagi. Inilah suatu contoh untuk masyarakat kita, untuk pegangan hidup kita ke depan. Saya untuk keluarga kita yang ada di TNK pada umumnya,
dengan acara yang begini kita buat seperti ini dalam artian kita tetap memelihara hubungan kekeluargaan kita, bukan hanya di pihak keluarga sendiri saja, namun di semua masyarakat. Pelaksanaan pernikahan pasangan lansia ini cukup meriah dengan hadirnya sejumlah kerabat. Mereka memberikan ucapan selamat kepada mempelai berbahagia tersebut. Amir Hamzah dan Adi Sagaria melaporkan dari Kutai Timur. Berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.